matruku minas salati thalathatu asya'a fardun wa sunnatun wa hay'atun. Hal-hal yang bisa terlupakan dalam sholat itu ada 3 macam. Orang lupa dalam sholat itu ada 3 macam. Yang ketinggalannya maksudnya, yang ditinggal. Yang ditinggal bisa fardunya sholat, lupa ini misalnya lupa atau sengaja atau apa, yang ketinggalan. Kemudian sunnahnya sholat, kemudian sunnah hayatnya sholat. Jadi kadang orang lupa nggak melakukan fardu. Contohnya apa? Lupa nggak misalnya lupa rokaatnya. Pernah nggak ya lupa sujud? Pokoknya yang fardunya. Kalau lupa nggak kunut ya biasa. Atau lupa nggak baca Fatihah mungkin ada itu orang habis takbir langsung baca surat gitu ya. Wal fardu, adapun ketinggalan yang fardu, la yanubu anhu sujudus sahwi, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau lupa hal yang fardu, lupa rokaat, lupa baca, pokoknya yang fardu baca Fatihah, lupa ruku misalnya, tapi kalau rasanya belum pernah. Yang fardu itu tidak bisa diganti dengan tidak usah sujud sahwi. Lupa ini lupa beneran, namanya lupa beneran. Bal tapi indakarahu wa zamanu qaribun atabihi. Tapi kalau dia ingatnya itu barusan. Oh kayaknya kurang deh. Dia langsung ngulangi lagi. Nah gitu. Kayaknya belum tadi, ini belum baca Fatihah saya, misalnya gitu. Dia ulangi. Gitu, dia ulangi lagi. Wabana alaihi, dan menggantinya. Dia datangin dan dia ganti. Kalau waktunya berdekatan, ingatnya itu baru saja gitu. Kalau ingatnya udah selesai sholat, ya udah selesai. Selesai maksudnya ya nanti kalau kurang ya diulang, belum rukunnya. Tetapi bisa puasa jadali sahwi diganti dengan sujud sahwi. Jadi maksudnya apa? Kalau dia lupa fardunya, kemudian dia itu masih pendek waktunya, ya kan? Dia ulangin lagi nanti di belakang sujud sahwi. Nah gitu. Kalau udah lupa semua baru lama ya diulang. Rukunnya nggak dilakukan. Ini persoalannya ingatnya baru ingat setelah kurang kayaknya belum baca Fatihah. Kayaknya lupa rakaat nih. Tadi kayaknya kurang 3. Kalau masih dekat ditambah. Tapi kalau udah jauh, baru dekat ditambah, lalu sujud sahwi. Udah jauh ya nggak bisa ditambah. Gitu. Ulang berarti. Kalau yang ditinggal sunnah, wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi, la ya'udu alaiha, tidak usah diulangin sunnah yang lupa itu atau yang ketinggalan itu ba'da talabbus fil fardi, kalau sudah terseling dengan yang fardu. Misalnya ini sunnahnya apa kemarin sunnahnya sholat ini? Orang lupa tidak atahiyat awal, dia sudah tegak berdiri, gitu kan? Nah, itu kan berdiri itu rukun kan? Sudah rukun kan? Dia nggak usah duduk. Maka
Makanya dalam beberapa kitab susah itu kalau orang lupa nggak duduk tahiyat awal, dia langsung berdiri. Kalau belum tegak, itu ukurannya belum tegak, dia duduk. Tapi kalau sudah berdiri tegak karena sudah rukun, terus saja. Gitu. Lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha, tapi dia harus sujud sahwi. Itu sujud sahwi. Walha ini sunat abad itu ya. Kunut juga begitu. Kalau dia itu belum sampai sujud, misalnya kunut ini belum sampai sujud, masih Allah belum gitu. Subhanallah gitu. Kalau sampai sudah sujudnya pas gitu, semuanya udah gitu. Kalau belum, masih Allah masih berdiri. Ada kejadian kayak gitu. Dan kalau begitu nggak perlu sujud sahwi ya. Ini kalau dia sudah sampai sujud terus nggak melakukan itu, ya sudah sujud sahwi. Wal hayatu, kalau sunnahnya hayat yang tertinggal, la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Tidak perlu la ya'udu alaiha, tidak perlu diulangi setelah kelewat. Sunnah hayatnya ketinggalan. Sunnah hayat itu contohnya apa Kak? Kemarin baca doa iftitah. Kemarin enggak lupa. Kemudian apa ya kemarin kita lihat ini, tidak ngangkat tangan. Wow. Kemudian tidak baca ta'awud. Itu hayat semua, nggak perlu diulang. Kalau ini tidak baca surat, jadi habis Fatihah langsung rukuk, itu hayat. Maka itu tidak perlu diulangi dan nggak usah sujud. Wala yasjudu lis-sahwi anha, tidak perlu sujud sahwi. Wa idza syakka fi adadi ma ata bihi minar rakaati bana 'alal yaqini wa huwal aqallu wa sajada lis-sahwi. Wa idza syakka, apabila ragu, seseorang ragu fi adadi ma ata bihi minar rakaat, ragu dalam jumlah yang sudah dilakukan rakaat berapa. Dia ini ragu, saya ini sholat ini sudah 2 rakaat, sudah 3 rakaat atau masih 2 rakaat. Pernah nggak tadi enggak? Sering. Lagi sholat lah, berapa rakaat aja gitu. Pernah nggak? Pernah, sering. Kalau ingat utang misalnya begitu. Ya Allah, lupa sholat begitu. Pernah gue ya. Itu malah yang sering itu Mas. Iya, ragu berapa. Kebatan khusyuk ya, berapa rakaat tadi ya? Kebatan khusyuk. Khusyuk apa ngelamun? Iya, itu selain itu. Bana ayat. Maka caranya gimana? Maka didasarkan kepada yang yakin, wahwal aqol. Apa itu yakin yang sedikit? Jadi kalau kita gini, kalau kita ragu ini berapa rakaat ya, 2 atau 3, maka yang diyakini itu yang sedikit, diambil yang sedikit. Yang sedikit berapa? Wah, ambil 2. Gitu. Ditambah aja lagi nanti kalau misalnya duhur nih, 3, ini 3 atau 2 ya, udah ambil 2 aja. Tapi mulai nambah lagi 3 dan 4. Begitu caranya. Diambil pokoknya yang sedikit. Yang ini 2 atau 3 ya 2. Ini 3 atau 4, 3. Gitu. Caranya gitu. Puasa jaga sahwi nanti ditambah sujud sahwi. Itu begitu. Kenapa begitu? Kan ketika orang itu ragu, itu biasanya diwaswisu fi sudurinas. Itu diwaswasi syaitan, diganggu. Begitu. Nah kalau diganggu berhasil, seneng dia. Caranya biar dia nangis lagi, setan ganggu lagi nangis, kita sujud sahwi. Gitu. Kalau sujud sahwi gak jadi seneng-seneng dia. Gitu. Nah kalau sujud sahwi gantinya itu. Jadi misalnya kalau sudah 4, kita 4 atau 3 ya, udah ambil 3. Kita tambah 1.
seandainya tadi misalnya udah 4, berarti kita 5 rakaat kan, misalnya gitu. Udah sujud sahwi, gitu. Sujud sahwi bahasanya menghapus lah kita kira. Masa iya sholat duhur 5 rakaat? Enggak, karena tadi yang tadi ragu tuh, misalnya begitu. Yang tadi ragu tuh diganti dengan sujud sahwi. Karena begitu. Wa sujudus sahwi sunnatun wa mahalluha qabla salam. Hukumnya sujud sahwi itu sunnah dan waktunya sujud sahwi itu sebelum salam. Jadi sebelum salam sujud dulu. Nah, itu waktunya sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.